Ya, selamat malam semuanya. Teman-teman di sini yang sudah hadir, boleh mungkin di kolom chat itu dari mana aja, boleh sebut nama, asal organisasi atau asal daerah. Nah, dan selamat datang sebelumnya di Hore Hutan dan kembali lagi bersama acara-acara dari HII selanjutnya atau Hutan Itu Indonesia, dan ini merupakan bagian dari Hore Hutan yang tentunya juga program yang mungkin bulanan ya dan dinanti-nantikan juga oleh kita semua. Dan selamat datang di kelas kali ini yang tentunya juga spesial menghadirkan content director bernama Kak Pascal Litos atau Kak Pascal Meliala nih lengkapnya di kelas video storytelling kita pada malam ini. Dan mungkin untuk teman-teman sebelumnya di sini ada yang pernah ikut Hore Hutan nggak ya? Mungkin kalau boleh silakan di kolom chat ya. Boleh next Kak. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, jadi Hutan Itu Indonesia juga adalah gerakan kolaboratif gitu ya, gerakan terbuka yang juga mengundang anak-anak muda, khususnya yang memang tinggal di perkotaan, untuk kita tuh lebih sadar gitu, lebih aware terhadap fungsi hutan itu sendiri dan bagaimana peran kita gitu untuk bisa berkontribusi dalam hal menjaga atau dalam hal perlindungannya. Karena kan kita juga banyak tahu bahwa hutan juga memiliki banyak sekali manfaat yang sebenarnya kita juga rasakan gitu ya. Seperti oksigen yang kita hirup gitu atau udara yang kita hirup. Dan ini untuk tata tertib acara, jadi untuk peserta mohon gunakan nama peserta dengan format nama lengkap, lalu tulis asal kota atau daerahnya. Dan jika ada pertanyaan di sini juga mohon tuliskan di kolom chat atau boleh menggunakan fitur raise hand. Dan ini nih, ada hadiah menarik untuk penanya terbaik. Dan pastikan juga mic kalian itu selalu dalam keadaan mati kecuali diminta oleh host ya, ketika nanti mungkin di sesi tanya jawab. Lalu daftar hadir ini juga penting untuk kalian tulis karena nanti juga akan menjadi catatan bagi kami untuk memberikan e-certificate nanti di akhir acara. Dan mohon untuk para peserta supaya bisa kita sama-sama enak gitu ya. Jadi acaranya ini bisa berlangsung dengan lancar begitu. Boleh di sini Kak Pascal di next dulu sebelumnya. Ya, ini dia giveaway alert-nya. Jadi pastinya untuk teman-teman dimohon juga keaktifannya karena ada ini istilahnya giveaway-nya kita yaitu e-money sebesar 100.000 dan ini mudah banget gitu. Dengan mengirimkan pertanyaan kalian untuk acara Hore Hutan ini. Dan hadiah ini tentunya akan ditujukan kepada 2 penanya terbaik yang akan diumumkan di akhir acara. Jadi stay tune ya buat teman-teman sampai akhir acara nanti karena memang ada kesempatan buat kalian memenangkan e-money sebesar Rp100.000. Di next boleh kan? Ya, dan ini juga jangan lupa karena memang ini acara keren banget bernama Gebiar Kreator Pemuda. Jadi inilah momen kesempatan buat kalian bikin karya keren buat Hutan Indonesia lewat komik dan video komedi. Dan untuk daftar ini keikutsertaannya gitu ya gratis. Kalian hanya tinggal klik bit.ly/Gebiar Kreator Pemuda dan ada total hadiah itu 11 juta rupiah. Dan inilah buat pemuda atau teman-teman di sini semuanya yang sudah mungkin wah pengen kreasi apa ya, pengen menyuarakan apa gitu ya, itu silakan karena ini momentum yang menurut saya ini juga kayaknya sayang ya buat dilewatkan gitu. Jadi silakan buat teman-teman daftar juga nih. Gitu. Oke, boleh di next. Dan seperti yang sudah kita tunggu-tunggu juga, hari ini pembicaranya keren, filmmaker, content director dari Kak Pascal Meliala. Dan oke, untuk Kak Pascal mungkin boleh di sudah on cam kah? Untuk Sudah. Ya, oke, siap. Silakan Kak untuk waktunya. Jadi kita nih teman-teman siap mendengarkan dan tentunya siap dengan pertanyaan juga nih nanti. Silakan Kak Pascal. Oke, terima kasih Mega. Halo semuanya.
Kenalin, nama aku Pascal Miliala. Aku content creator dari YouTube channel lah, bisa dibilang YouTube channel. Nama YouTube channel aku dan teman-temanku namanya XD Entertainment. Tapi kami berada di sebuah collective house, namanya XD Collective. Collective house tuh isinya apa? Jadi kami bisnis model kami banyak, ada production house, ada creative house, dan termasuk juga content creatingnya which is XD Entertainment. BTW terima kasih atas undangannya. Deg-degan juga nih, aku takutnya nggak takut, tapi terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir. Ini hari kerja terakhir teman-teman mau mencari ilmu dan memberikan kesempatan ke aku untuk membagikan ilmu aku. Aku terima kasih udah mau datang. Semoga apapun yang aku bisa sharing hari ini, semoga pokoknya apapun yang aku sharing hari ini bisa berguna, bisa dipakai sama teman-teman, gitu. Oke, aku langsung mulai aja kali ya, biar kita cepat, biar kita semua bisa istirahat. Jadi aku membawa tema tuh, share your story through social media with the help of science. Karena kenapa aku specifically pakai science, karena aku tuh suka banget sama science, guys. Jadi sedikit backstory dari aku. Aku tuh lulusan hukum. Aku lulusan fakultas hukum. Lebih aneh lagi adalah aku tuh lulusan fakultas hukum S2. Aku udah S2, teman-teman. Jadi aku yang S2 hukum ini nyemplung ke dunia industri kreatif. Terus apa ya ngomongnya ya? Bisa punya suara. Aku tuh bisa sukses, bukan sukses sih, sukses tuh masih jauh lah. Tapi meskipun bisa bertahan, aku yang nggak punya latar belakang content creating sama sekali, segala macam. Ya tadinya content create latar belakangnya hukum, bisa survive gitu dia. Bahasa saya itu survive, bisa survive di dunia content creating ini. Terus kalau misalnya teman-teman ngelihat konten-konten yang ada di TV ataupun ada di banyak platform, kalau teman-teman lihat tuh biasanya formulanya tuh sama-sama aja. Maksudku nggak jauh beda. Nah, aku tuh juga lagi mencari formulaku apa. Kebetulan teman-teman, aku tuh speciality-nya ada di filmmaking, di storytelling. Aku tuh kalau misalnya jadi di XD Entertainment, dan aku juga udah kerja buat banyak brand dan macam-macam lainnya. Tapi yang paling aku sering bikin tuh bentuknya short movie. Nanti teman-teman mungkin kalau ada waktu boleh nonton short movie aku di XD Entertainment. Ini kebalik tapi kayaknya kalau dari ini mirror. Jadi aku mau mencoba memberikan ilmuku. Kenapa aku bahasanya? Story cerita-cerita aku tuh bisa diterima terus-terusan. Jadi aku tuh membedah ceritaku sendiri, lalu aku membedahnya dengan science. Makanya kenapa science? BTW kenapa science? Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu science itu kalau misalnya ada yang based on science gitu, itu tuh belum tentu nilainya mutlak. Misalnya dari 100 orang, kalau misalnya kayak based on science orang tuh pakai tangan kanan, itu tuh bukan mutlak semua orang pakai tangan kanan, tapi probabilitasnya besar untuk kalau misalnya kita percaya based on science. Makanya kenapa aku pakai pendekatan science, karena ini yang aku terus aku coba, terus aku pakai lagi, dan kemungkinan berhasilnya itu lebih besar. Kalau misalnya ada yang kalau misalnya ada yang nggak sesuai arahan, itu tinggal sedikit adjustment-nya. Tapi makanya aku mau kasih fundamental storytelling menurut science dari yang aku pelajarin, supaya teman-teman bisa mengreplika apapun yang udah aku lakukan. Atau misalnya teman-teman yang teman-teman udah lakukan terus berhasil, bisa teman-teman replika lagi, tapi bisa dijabarin dengan science, gitu. Kita boleh next slide. Teman-teman nanti dicatat aja pertanyaannya. Hopefully aku bakal bisa jawab pertanyaan teman-teman, terutama soal storytelling, sebaik mungkin. Oke, ini tuh teman-teman quote yang teman-teman lagi baca, ini quote-nya Aristoteles. Ini quote favorit aku. Ini quote yang aku sangat suka. Quote-nya adalah knowing yourself is the beginning of all wisdom. Kenapa aku ngasih quote ini pertama? Karena teman-teman sebagai content creator atau storyteller,
Yang pertama teman-teman harus lakuin adalah teman-teman tuh harus tahu, teman-teman harus cari tahu kenapa teman-teman mau jadi content creator misalnya, atau mau jadi storyteller. Kalau misalnya teman-teman mau jadi storyteller, story cerita macam apa yang teman-teman mau sampaikan. Ataupun teman-teman tuh harus cari tahu apa sih kelebihannya teman-teman. Misalnya gini, aku mau kasih contoh aja. Mungkin teman-teman di sini semuanya mungkin rata-rata pengen punya harapan ketika selesai dari kelas ini, teman-teman mau jadi filmmaker, teman-teman mau menulis skrip pertama teman-teman. Boleh juga. Tapi teman-teman, aku tuh punya teman yang dia suka banget bikin film, tapi dia nggak punya skill apapun, kecuali skillnya dia adalah sangat detail. Dia punya skill struktur yang baik. Jadi karena dia sangat suka storytelling tapi dia nggak punya skillnya, dia jadi produser. Atau ada juga temanku yang dia nggak bisa nulis skrip, dia nggak bisa jadi director, tapi dia bisa megang kamera. Nah, jadi dia jadi kameramen. Poin aku adalah, tentu semua teman-teman punya cerita yang penting untuk diceritakan, atau teman-teman punya alasannya sendiri, kenapa teman-teman mau bikin konten, mau bikin karya, mau bikin cerita, mau bikin apapun. Tapi untuk teman-teman ketahuin, lebih baik kalau bisa teman-teman tahu teman-teman nih hebatnya apa, lalu kita teman-teman sikat aja di kelebihannya teman-teman. Jadi knowing yourself is the beginning of all wisdom. Sebelum kita tahu kita mau cerita apa, sebelum tahu gimana caranya kita bercerita dengan baik, teman-teman harus tahu dulu apa sih yang teman-teman beneran pengen ceritain, apa sih value yang teman-teman pengen kasih, apa sih yang teman-teman bisa maksimalisasiin ceritanya teman-teman. Karena misalnya lagi-lagi aku mau lanjutin lagi, cerita itu belum tentu harus lewat film teman-teman. Bisa juga lewat podcast, bisa juga lewat foto, bisa juga lewat infografis. Tadi banyak animasi. Jadi banyak cara bercerita. Nah, kita tanya sama diri kita sendiri, apa nih yang teman-teman paling paling jago, paling nyaman, paling teman-teman bisa replicate terus-terusan, paling yang kayak kalau misalnya teman-teman kayak, kenapa ya gue bikin konten ini viewersnya dikit, tapi karena teman-teman suka bikin ya, teman-teman bikin terus. Jadi kita harus menemukan dulu, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Kita harus tahu dulu siapa kita, apa yang mau kita bikin, kita nih jagonya apa dan segala macam. Kita lanjut lagi. Next slide. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Terus banget. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tadi aku bilang, setiap orang punya hal yang penting dalam dirinya yang pengen dibagikan, yang layak dibagikan. Apa yang aku anggap penting, belum tentu teman-teman anggap penting. Apa yang teman-teman anggap penting, belum tentu temannya teman-teman anggap penting. Dan seterusnya. Tapi teman-teman, percaya sama aku, semua hal yang teman-teman anggap penting, itu penting buat orang lain. Mungkin gak semua orang, tapi penting buat orang lain. Ini lagi, kenapa ini penting teman-teman? Karena ada tendensi yang aku lihat sebagai storyteller, kita tuh pengen bikin cerita yang, gue pengen bikin cerita yang makin terkenal, yang bisa dilihat orang, bisa dikenal banyak orang, bisa ngasih banyak uang segala macam. Aku nggak bilang itu hal yang salah. Cuman kalau misalnya teman-teman cerita itu tidak datang dari dirinya teman-teman ya, misalnya, ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama adalah teman-teman akan capek karena ngebuat suatu hal yang teman-teman gak suka, walaupun dapat uangnya. Kedua adalah teman-teman bakal pikir storytelling adalah hal yang salah ketika misalnya storytelling ini nggak langsung hit, nggak langsung berhasil. Misalnya kayak contoh deh, misalnya teman-teman sukanya bikin video, bikin cerita tentang cita-citaan. Tapi teman-teman ngelihat, oh yang lagi horor nih, yang lagi terkenal nih horor nih. Terus teman-teman bikin horor hanya karena teman-teman mau bikin horor aja biar terkenal. Terus ternyata teman-teman bikin horor gagal, teman-teman pikir teman-teman adalah pencerita yang buruk. Padahal mungkin teman-teman bukan pencerita yang buruk, tapi teman-teman tuh nggak ada feel-nya membagikan cerita yang lain. Nah, jadi teman-teman juga pertanyaan berikutnya adalah cerita apa sih yang pengen teman-teman sampaikan? Karena ketika misalnya cerita teman-teman udah tahu apa yang mau disampaikan, teman-teman akan menemukan 1001 cara untuk menyampaikan cerita itu. Jadi kalau misalnya ntar film nggak berhasil, mungkin podcast. Podcast nggak berhasil, mungkin Twitter. Twitter nggak berhasil, mungkin TikTok dan segala macamnya. Tapi apa yang terus sama walaupun platformnya beda, itu dia. Value dari core dari apa yang teman-teman mau bagikan. Next slide. Nah, kita tuh ya teman-teman ya. Kita tuh kalau misalnya teman-teman lihat Instagram, teman-teman lihat LinkedIn, lihat semua social media platform. Kalau teman-teman lihat ya, kita tuh udah saturated banget teman-teman.
Teman-teman ngelihat infografik sana sini. Berapa sih infografik yang teman-teman beneran actually baca, actually kayak baca detail kayak, oh 5.000 pohon di hutan sudah hancur setiap hari gitu. Terus banyak tulisan-tulisan lain. Berapa sih yang teman-teman baca? Ataupun misalnya kayak jualan celana, jualan baju, jualan kacamata. Apa sih yang benar-benar teman-teman tahu? Atau misalnya ada pesan-pesan penting. Nah, karena konten itu udah saturated, kita tuh bisa lebih mengefektifkan pesan yang mau kita sampaikan dengan kemampuan bercerita yang lebih baik. Ini contoh deh, aku kasih contoh. Misalnya pasti teman-teman pernah nonton Squid Game. Jujur aku belum pernah nonton, tapi aku tahu beberapa hal, jadi mau aku point out. Squid Game. Tiba-tiba jaket yang warna hijau yang bomber itu, mungkin setahun yang lalu udah pada jualan jaket hijau bomber ini. Tapi karena jaket hijau bomber ini ada di sebuah cerita, tiba-tiba jaket hijaunya itu jadi terkenal, jadi semua orang mau beli. Itu dia kenapa ini aku juga ngomong sesimpel baju ya. Kenapa sesimpel baju tuh bisa lebih efektif penjualannya dengan dimasukkan dengan ada kemampuan ceritanya gitu. Next slide boleh. Nah, ini yang aku sering temukan adalah kayak, Kal, lu mah enak, lu tuh banyak ngomong dari dulu, lu tuh kalau cerita orang mau dengerin lu segala macem. Kenyataannya teman-teman, aku tuh percaya banget, kita semua tuh lahir dengan kemampuan bercerita. Tapi awalnya adalah kita pikir nggak ada yang peduli sama kita, nggak ada yang peduli sama cerita kita, nggak ada yang peduli sama apa yang kita anggap penting. Dan itu sebetulnya benar juga, itu bukan hal yang salah. Tapi gimana caranya kita bisa mengformulasikan apa yang mau kita sampaikan sehingga orang tuh peduli dengan apa yang mau kita sampaikan. Ngerti ya harusnya ya? Jadi bener juga kalau misalnya teman-teman kayak, guys, gue mau cerita dong. Tapi kayak teman-teman ngomong gitu, teman-teman merasa apapun yang teman-teman mau ceritain gak penting, ya orang lain juga akan merasa apapun yang teman-teman mau ngomongin gak penting. Jadi untuk supaya teman-teman bisa menyampaikan pesan-pesan yang teman-teman mau sampaikan, yang menurut aku yang penting, ini bukan hanya sebagai content creator, ini dalam hidup juga, dalam menyampaikan pesan yang pengen teman-teman dapat. It's a better for us to be a better storyteller aja, untuk bisa menceritakan apa pesan kita dengan lebih baik gitu. Next slide. Nah, aku tuh pernah baca di aku lupa lagi, New York Times kalau nggak salah. Ini tahun 2018-2019. Aku 2019 kayaknya. Jadi waktu tahun 2018 ada 5 jenis video yang paling viral. Itu ini bentuknya adventure, komedi, humor, kontroversi. Kontroversi itu video-video berita dan yang ada emosi. Yang ada emosi itu contohnya horror atau jump scare. Nah, ini video-video yang kalau misalnya teman-teman mau bikin video dan kayak, oh gimana ya cara nge-hack supaya lebih viral, lebih mudah untuk di-share, ya ini contohnya. Tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman melihat, nah ini penting nih teman-teman. Ini poin pertama yang teman-teman perlu catat. Kalau lihat 5-5-nya ini teman-teman, kesamaan dari 5-5-nya ini adalah semua video yang viral ini itu ada hubungannya dengan emosi. Nggak ada yang hubungannya dengan logika, nggak ada hubungannya dengan pinter-pinteran. Semuanya emosi. Adventure, adrenalin, komedi, ketawa, humor, ketawa, kontroversi, deg-degan, takut, emosi, nangis, sedih, segala macam. Semuanya tuh feeling. Nggak ada yang logik. Semuanya feeling di sini. Next slide. Nah, itu tuh terjadi ketika kita bercerita, kita harus bisa membuat, ketika kita bikin sebuah cerita, kita harus bisa membuat penonton kita emotionally invested ke cerita kita. Karena semakin orang-orang emotionally invested ke kita atau ke cerita kita, semakin orang tuh makin gak objektif dengan keadaan sekitar. Aku tuh punya contoh yang bagus yang bisa menjelaskan emotional investment ini. Coba next slide. Jatuh cinta. Kalau teman-teman pertama kali jatuh cinta, pasti di sini semoga udah ada yang pernah jatuh cinta ya. Kalau nggak ada yang belum pernah jatuh cinta, mungkin ini tugas teman-teman berikutnya adalah jatuh cinta. Ketika teman-teman baru awal-awal naksir sama seseorang, baru sayang-sayang sama seseorang, awal-awal pacaran, apapun yang dilakuin orang ini tuh terdengar atau terlihat bagus.
terlihat indah, terlihat semuanya masuk akal. Bahkan ada orang yang mau pacaran beda agama walaupun udah nggak boleh. Ketika kita udah emotional invested, semua hal yang tadinya kita anggap penting itu tiba-tiba buyar. Makanya ketika bercerita kita harus berusaha untuk membuat penonton atau pendengar cerita kita emotionally invested dengan cerita kita. Gitu. Gimana caranya? Next slide. Nah, teman-teman, ini buat teman-teman yang nggak tahu, kalau teman-teman tahu juga boleh, juga bagus. Ini baru kita masuk ke agak-agak sainsnya. Ketika jatuh cinta, otak itu memproduksi banyak hormon. Di antaranya yang paling ketara itu adalah dopamin, oksitosin, sama vasopresin. Semuanya bakal aku jelasin abis ini. Jadi semuanya bakal aku jelasin. Jadi kayak teman-teman yang belum tahu dopamin, oksitosin, vasopresin ini, semuanya bakal aku bantu jelasin biar teman-teman ngerti korelasinya kemana nih. Ini kenapa nih abang-abang ini tiba-tiba ngomong jatuh cinta guys lagi nulis cerita. Semuanya akan aku jelasin. Next slide boleh. Nah, karena ketika mendengar cerita, otak tuh juga memproduksi hormon yang agak-agak mirip, yaitu adalah kortisol, dopamin, oksitosin, sama endorfin. Aku tuh kalau aku baca di jurnalnya ini tuh kayak apa ya? It's a feel good chemical. Jadi ketika hormon-hormon ini ada di otak teman-teman, you guys just feel good. Ini adalah hal yang sama ketika teman-teman menggunakan narkoba dan teman-teman. Tapi mungkin levelnya beda, dopamin, oksitosin, endorfin, dan segala macam. Next slide. Apa itu dopamin harusnya? Oh, kortisol dulu. Kortisol adalah stress hormone. Stress hormone untuk warrants attention, untuk supaya kita lebih atentif sama cerita kita. Kenapa kortisol ini muncul? Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu, jadi di zaman purba, kita kan hidup kan nggak kayak sekarang yang kita udah punya pagar, btw ini tuh berurutan guys, teman-teman munculnya. Oke, btw aku balik lagi. Kortisol itu kan di zaman purba kita kan hidup di tempat yang nggak kayak sekarang. Kita hidup di zaman luas, di mana kita bisa aja dimakan sama binatang buas pas kita lagi tidur. Makanya kortisol adalah hormon yang gunanya itu sebetulnya untuk menyelamatkan kita, supaya kita nggak kena masalah. Makanya kalau misalnya teman-teman dengar berita kayak ada kecelakaan, ada artis kecelakaan di tol sekian, teman-teman tuh langsung kortisolnya naik, teman-teman tuh langsung refleks mencet beritanya. Bukan karena teman-teman nggak peduli, bukan necessarily kenapa teman-teman peduli sama ceritanya, bukan. Tapi kenapa ketika teman-teman buka, supaya teman-teman tahu apa yang terjadi di kecelakaan itu, apa yang dilakukan sehingga orang itu kecelakaan, sehingga teman-teman secara nggak sadar, teman-teman menggunakan informasi ini supaya teman-teman nggak kecelakaan lagi. Itu dia kortisol. Hormon stres, hormon yang menjaga teman-teman. Berikutnya adalah dopamin. Dopamin itu adalah hormon kebahagiaan, hormon yang memberikan kita motivasi. Jadi kalau dopamin kita tinggi, kita tuh lebih semangat dalam menjalani hidup. Oksitosin itu kalau nama hormon terkenalnya tuh hormon kasih sayang. Hormon kasih sayang. Ketika oksitosin kita lagi tinggi terhadap seseorang, kita tuh lebih care sama orang itu, kita lebih peduli, kita lebih berusaha mengerti apapun yang orang itu rasakan. Yang terakhir endorfin. Endorfin itu kalau misalnya kita ketawa, kita kan selalu merasa enak ya. Oh, ketawa kenapa lucu banget nih orang. Makanya itu yang lagi naik, nama hormonnya adalah hormon endorfin. Next slide. Boleh next slide. Udah ngomong cepat banget guys. Oke. Apa nggak ada next slide nih? Masa nggak ada sih guys? Atau ini lagi ini ya apa bermasalah dengan koneksi atau gimana? Sebentar ya, kakaknya koneksi. Oh, siap.
Kita tunggu ya guys, soalnya biar dijelasinnya pelan-pelan. Betul kayak aku ngomongnya kecepatan, jadi aku bakal pelanin dikit ntar omongan gue. Aku capek sendiri nih mulutnya. Terlalu semangat guys. Mungkin boleh sedikit ini Kak Pascal sharing film terakhir atau wah kalau ada yang mau main ke kantornya XD Entertainment mungkin boleh atau gimana? Mesti mau ngobrol. Nanti kita ngobrol nanti aja. Nanti teman-teman kalau misalnya mau nanya soal industrinya, pokoknya Yes. semua pertanyaan yang mau teman-teman tanya, semoga aku bisa jawab. Ini udah nih. Oh udah. Oke, next slide. Tadi slide terakhir nih. Oke, kita lanjut lagi ke how to tell captivating stories by science. Next slide. Jadi teman-teman, aku tuh sengaja memformulasikan ini supaya kalau teman-teman mau mulai menulis itu tuh terstruktur kerangka berpikirnya. Terus tadi aku mau ngomong sesuatu jadi lupa nih gara-gara tiba-tiba slide hilang. Tapi oke, aku bakal lanjut aja, semoga aku ingat lagi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau menulis cerita, teman-teman di awalnya baiknya adalah berusaha. Oke, sorry. Ada satu hal yang aku missing tadi. Aku missing untuk ceritanya. Teman-teman, ketika teman-teman mau menulis cerita, teman-teman jangan mikirin apa yang teman-teman mau sampaikan. Tapi teman-teman pikirin bagaimana calon pendengar cerita teman-teman menerima apa yang teman-teman sampaikan. Ngerti nggak? Jadi bukan apa yang penting buat gua, tapi gimana caranya supaya si penonton ini, si calon penonton itu bisa menerima apapun yang teman-teman sampaikan dengan lebih baik. Soalnya ada tendensi di mana konten kreator bilang, oh gua tuh emang mau bikinnya kayak gini. Menurut gua ini yang penting, therefore gua harus ngasih A, B, C, D, E. Betul itu penting, tapi kalau penyampaiannya nggak tepat, kalau penyampaiannya itu tidak baik, penyampaian itu tidak diformulasikan ke penontonnya pun mungkin bahkan nggak mau nonton cerita teman-teman. Therefore kita setiap lagi menulis cerita, aku kalau habis lagi menulis cerita, aku memformulasikan dengan pelan-pelan kira-kira apa ya yang penontonku rasakan ketika menonton filmku, ketika mendengar dialog-dialogku, ketika menikmati ceritaku, gitu ya. Nah, makanya aku memformulasikan ini supaya bisa aku ulang-ulang lagi aja di ceritaku. Di ceritaku mau temanya apa, aku akan berusaha mempergunakan rumus ini karena ini yang aku temukan paling useful dan paling mudah untuk diformulasikan, untuk diulang, untuk direplika. Oke, pertama ketika lagi membuat cerita, aku berusaha untuk meningkatkan kortisolnya, meningkatkan awareness-nya. Awareness itu gimana sih? Banyak cara untuk menaikkan awareness. Paling gampang adalah dengan memberikan masalah di awal. Memberikan di 3 detik 5 detik pertama, teman-teman harus berusaha memberitahu permasalahan apa sih yang mau kita bahas, apa yang kita mau bahas dari cerita kita yang panjang ini. Karena ketika misalnya teman-teman nggak mau, apalagi di zaman sekarang yang kalau misalnya kita nonton TikTok semua tinggal kalau teman-teman tidak bisa menaikkan kortisolnya, lebih mudah untuk penonton, calon cerita teman-teman itu move on dari cerita teman-teman. Jadi yang paling pertama adalah gimana caranya untuk meningkatkan awareness penonton. Itu yang pertama. Lalu oke, aku kasih contoh sedikit ya. Contoh sedikit yang semoga bisa membantu teman-teman. Jadi teman-teman ini sebetulnya ini just for the sake of the stories ya. Jadi jangan mendengar ceritaku sebagai hal yang lain selain contoh. Jadi teman-teman, aku tuh pernah berada di hubungan beda agama selama 5 tahun. Nah, ini aku lagi meningkatkan kortisol teman-teman. Untuk teman-teman siapapun teman-teman yang nonton, pasti teman-teman langsung kayak, hah? 5 tahun? Hah? Beda agama? Hah?
Jadi semuanya di sini mulai peduli, mulai penasaran sama apa nih yang mau diceritain nih orang. Itu dia contoh menaikkan kortisol. Aku kasih tahu, oke, aku bakal ke belakang, bakal ngomongin soal pacaran beda agamaku dan kenapa sampai aku putus. Wah, terdekan nggak tuh? Terdekan lah. Oke, berikutnya. Next slide. Next slide adalah dopamin. Dopamin itu tadi aku udah bilang itu adalah hormon motivasi. Aku tuh sering kasih contoh ini motivasinya. Contoh hormon motivasinya adalah kalau misalnya teman-teman mau makan coklat, teman-teman OTW pergi beli coklat, lalu teman-teman makan coklatnya, dopaminnya naik. Tapi setelah risetku yang berikutnya, ternyata aku baru sadar teman-teman, dopamin itu muncul ketika proses. Coba teman-teman pasti pernah ngerasain ini. Misalnya teman-teman mau banget makan coklat, ini dopaminnya naik nih, dopaminnya naik pelan-pelan. Aduh, gue mau banget makan coklat. Terus teman-teman keluar rumah, pergi untuk beli coklat. Naik. Terus teman-teman ke Indomaret misalnya, Alfamart, beli coklat yang teman-teman mau, bayar di kasir, segala macam. Terus teman-teman makan coklatnya. Pas teman-teman makan coklatnya, tiba-tiba terasa, kok nggak seenak itu ya coklatnya. Nggak seenak apa yang gue bayangin ya. Itu bukan coklat yang gak enak, bukan coklat yang gak enak teman-teman. Tadi dopaminnya rush, ketika teman-teman makan coklatnya, tiba-tiba rata, tiba-tiba lurus. Jadi yang tadinya naik, terus tiba-tiba lurus. Makanya apapun yang teman-teman makan, makanya ketika teman makan coklat itu, rasanya nggak seenak pas kayak, kenapa ya tadi gue pengen banget makan pizza, makan coklat, pas gue udah makan, kok nggak seenak itu? Itu karena dopaminnya berhenti. Nah, ketika kita bercerita, penting untuk kita memikirkan, jangan langsung dikasih tahu semua ceritanya. Dikasih sedikit demi sedikit. Misalnya tadi aku mau ngomong kan, aku udah pacaran beda agama 5 tahun. Terus aku putus setelah 5 tahun. Dalam hubungan pacaran ke 5 tahun, kami nggak pernah sekalipun berantem, sekalipun putus. Jadi kami sekalinya putus gede. Aku nggak ngasih tahu apapun. Aku nggak ngasih tahu kenapa kami putus. Detik ini. Aku tuh naikin dopamin teman-teman. Di tahun pertama aku pacaran, sama seperti semua hubungan, it's the hardest. Ini yang paling susah. Paling banyak berantem. Tapi teman-teman, di setahun hubungan kami pacaran, kami belum pernah berantem sekalipun soal beda agama. Jadi kita pacaran yang lain-lain. Di tahun kedua, tiba-tiba di tahun kedua, untuk alasan apapun, semuanya indah, nggak ada berantemnya sama sekali. Sampai di tahun ketiga, teman-teman, ini baru pertama kali di hubungan kami. Nyebelin nggak kalau aku nggak lanjutin ceritanya? Itu tadi. Pas aku tadi jelasin di tahun pertama, tahun kedua, teman-teman naik tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Pas dopamin yang nggak lanjut, teman-teman kayak, aduh, mana lagi. Makanya kalau misalnya kita lihat, misalnya series, lihat film, ada cliffhanger nih, ceritanya nggak dilanjutin, atau dipotong sama iklan, atau dipotong sama apa. Ini supaya teman-teman terus hook. Kalau teman-teman udah tahu endingnya gimana, atau misalnya masalahnya apa, teman-teman bakal langsung cepet ini. Jadi teman-teman, pertama adalah teman-teman masukin dulu kortisolnya, tadi yang aku udah jelasin sebelumnya. Lalu berikutnya, naikin dopaminnya pelan-pelan. Penting untuk naikin dopaminnya pelan-pelan. Kasih informasi baru, terus-terusan, pelan-pelan. Jadi jangan diulang informasinya. Informasi baru terus-terusan. Jadi orang tuh penasaran, orang tuh ikutin journey-nya. Oke, lanjut oksitosin. Next slide. Oke, oksitosin itu berguna untuk supaya penonton peduli sama cerita kita. Peduli sama apa yang dirasakan sama penontonnya. Sama yang bercerita. Aku mau kasih contoh cerita oksitosin. Gimana cara naikin cerita oksitosin. Jadi teman-teman, tadi aku udah bilang aku fakultas hukum, 2 kali fakultas hukum S2, terus aku jadi filmmaker. Di awal karir filmmaker aku, itu susah banget teman-teman. Susah banget karena
Waktu itu aku memulai karir filmmaking aku dari kuliah. Jadi waktu aku kuliah, aku tuh harus kerja, cari uang, kuliah obviously, dan ngonten. Jadi aku kerja buat bikin konten. Jadi uang dari aku kerja, aku puterin lagi bikin konten. Terus aja gitu. Tapi at the same time, aku kuliah. Terus aku bikin konten satu. Awal-awal ya sama seperti semua konten di dunia ini, viewersnya seret, mungkin nggak sebagus sekarang, mungkin segala macam. Pokoknya aku punya banyak keraguan. Kuliahku juga nggak beres, nggak selancar itu. Lalu kerjaan juga naik turun segala macam. There's one point in my career di mana aku mau nyerah. Jadi filmku tuh film komedi, teman-teman. Filmku tuh film komedi. Aku mau nyerah. Terus aku ngomong sama diriku sendiri, oke, guys, I'm tired. Aku kan nyetim. Aku ngomong sama semuanya, guys, I'm tired. Gue nggak bisa nih keep up gini lagi nih. Kalau gue terus ngelakuin apapun yang gue lakuin, gue bakal stres, gue bakal gila. Jadi ini video terakhir. Mungkin ini video terakhir. Atau misalnya kalau nggak terakhir pun, gue mau istirahat jangka panjang ini. Udah. Lalu aku upload videonya. Aku upload. Sama seperti biasa, viewersnya tuh nggak gede-gede banget. Sejam 2 jam pertama viewersnya biasa-biasa banget. Biasa aja. Terus kayak, sama seperti hari-hari lain guys, viewersnya biasa aja. Terus tiba-tiba Instagramku ada yang DM, salah satu follower aku, terus dia ngomong sama aku kayak, Kak Pascal, makasih ya, hari ini hari yang berat buat aku. Aku mikir tadi aku mau bunuh diri, Kak Pascal. Tapi gara-gara nonton filmnya Kak Pascal, aku ada satu alasan buat tersenyum. That's when I know kenapa filmmaking adalah jalanku. Karena aku mau menyelamatkan satu orang lain. Teman-teman, suka nggak suka ketika aku bikin cerita itu, oksitosin teman-teman tuh naik buat aku. Teman-teman mulai lebih peduli sama ceritanya siapa nih Pascal ini. Mungkin banyak dari teman-teman yang baru pertama kali ngeliat aku di dunia ini, tapi gara-gara cerita tadi, teman-teman suka nggak suka, mau nggak mau oksitosin naik. Mungkin buat sebagian dari teman-teman oksitosinnya tinggi, mungkin buat sebagian dari teman-teman kayak, oh biasa aja sih, lalu nggak penting banget. Tapi ketika teman-teman bisa memberikan oksitosin di ceritanya teman-teman, penonton akan lebih mudah untuk menyerap. Tadi kan aku bilang ya, ketika dopamin, oksitosin, kortisol, sama endorfin nanti semuanya berjalan secara bersamaan di sebuah cerita, teman-teman akan lebih mudah untuk menyampaikan value yang teman-teman mau kasih. Jadi ini kenapa aku kasih tahu ini semua, supaya teman-teman, oke, kalau bisa teman-teman lagi nulis cerita, ini dopaminnya naik secara natural nggak ya kalau dipikir-pikir secara ceritanya, ini oksitosinnya udah ada atau nggak ya, ini kortisolnya udah bagus nggak ya di depan, gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa memformulasikan. Jadi teman-teman tuh nggak ngomong kayak, ih kayaknya jelek deh, ih kayaknya enggak deh. Teman-teman tuh bisa lebih logis, kalau misalnya dia mau diubah, lebih logis perevisiannya, karena ada backup by science. Lanjut endorfin. Next slide. Nah, endorfin itu keluar ketika kita ketawa. Ketika kita ketawa, endorfin membuat penonton tuh lebih tenang, lebih kreatif, lebih fokus. Makanya kalau misalnya teman-teman suka nonton Marvel, dia tuh bagus banget karena di tengah-tengah berantem yang intens, terus ada yang intens kita deg-degan, yang kortisolnya udah tinggi banget, terus tiba-tiba ada endorfin naik, turun lagi. Terus kita berantem lagi, kortisol lagi, terus turun lagi. Kortisol lagi, naik lagi. Terus dopamin juga bagus karena dia nggak ngasih tahu nih si villainnya, si penjahatnya bakal gimana di akhirnya. Pelan-pelan dinaikin. Jadi tentu untuk membuat orang tertawa, untuk penulisan komedi ini adalah kelas yang lain, tapi penting untuk teman-teman berusaha memasukkan endorfin di cerita teman-teman. Next slide. Nah, teman-teman, storytelling itu bukan tentang ceritanya, tapi tentang experience dari si penontonnya. Aku baru dapat quote ini tuh baru-baru ini. The science speaks to the mind, the story speaks to the heart. Kalau misalnya teman-teman, ini aku kasih contoh deh, jadi teman-teman, ini cerita tentang aku lagi. Aku tuh udah aku udah 2 tahun lebih plant based. Kalau yang nggak tahu plant based, jadi kurang lebih makananku tuh semuanya tidak ada unsur hewani. Udah, itu aja. Awal-awal aku jadi plant based, aku pasti pengen semua orang jadi plant based kan. Karena aku ngerti sainsnya di mana daging ngebuat lo gampang kena cancer,
gara-gara ada industri apa namanya, industri daging, pohon semua hutan ditebangin buat dibikinin perkebunan dan segala macam. Aku tuh ngomong ke semua orang, aku tuh post sana sini. Conversion dari 1.000 post aku yang ngatain semua orang yang makan daging itu bodoh. BTW aku udah gak mikir itu lagi guys, BTW. Itu 0. Gak ada satu orang pun yang tergerak sama science yang aku kasih. Walaupun aku kasih, iya kalau misalnya lu makan daging, lu bakal dapat 70% kena cancer dan segala macam. Enggak, no. Terus tiba-tiba aku nemu videonya ini, Keanu Reeves. Dia di interview, pasti teman-teman juga pernah nonton video ini. Dia di interview, ditanya sama si interviewernya, apa yang akan terjadi ketika kita mati, Keanu Reeves? Terus dia bilang, iya, yang terjadi ketika kita mati adalah orang-orang yang kita sayang bakal kangen sama kita, bakal sedih. Terus aku akhirnya dari dari si Keanu Reeves itu, aku merubah gaya aku bercerita. Aku bilang sama mereka, sama teman-temanku, guys, being plant-based itu bukan buat lu, tapi buat orang-orang yang lu sayang. Coba lu bayangin deh, misalnya kayak lo udah menikah sama pasangan lo udah punya anak, terus lo di umur lo yang masih muda, terus lo tinggal sama pasangan lo. Tentu bisa aja remarry dan segala macam. Tapi betapa sedihnya kalau misalnya lo nggak remarry dan lo hidup sendiri seumur hidup lo. So menjadi sehat, menjadi plant-based, itu lo lakukan buat orang-orang yang lo sayang. Ketika aku cerita kayak gitu, I speaks to the heart, conversinya tiba-tiba naik. Aku nggak bilang semua orang jadi plant-based, tapi tiba-tiba banyak kayak, bang, gue satu hari ini makan plant-based doang. Bang, gue mau nyoba jadi vegan seminggu, gue mau nyoba gini. That's when I realized that, iya, aku bisa aja ngasih tahu. Teman-teman kan sekarang semua pasti punya campaign tentang lindungin hutan segala macam. Di mana, oh ya kita nggak boleh tebangin hutan 1.000-2.000 pohon. Teman-teman, aku bakal jujur, kalau misalnya teman-teman bikin campaign yang isinya infografis 1.000-2.000 pohon dipotong setiap hari segala macam, semua orang bakal gini. Nobody cares. Gak ada yang peduli sama kalau misalnya aku bilang teman-teman ada 1 juta ton plastik di laut, nobody cares. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa bikin cerita, misalnya kayak contoh yang foto burung terus dia di palanya ada plastik, ini tiba-tiba semua orang peduli. Karena gimana ya burung ini, apa ya cerita di balik si burung ini sampai plastiknya ada di kepalanya. Jadi next slide, kalau emang mau next slide boleh. Ini kayaknya mau slide terakhir aku nih. Kalau mau pesannya sampai, sentuh ke emosi penonton, bukan ke logika penonton. Kalau teman-teman mau pesan-pesannya teman-teman sampai, bukan teman-teman ngasih angka, ngasih science, ngasih jangan potong hutan. Semua orang juga tahu jangan potong hutan, jangan potong pohon. Semua orang juga tahu jangan potong pohon itu adalah hal yang benar. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya ngomong jangan potong pohon, orang-orang bakal kayak, ngapa lu? Siapa lu nyuruh-nyuruh gua? Tapi ketika teman-teman bisa memberikan alasan kayak kenapa menjaga hutan itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Ketika teman-teman bisa menceritakan, ketika teman-teman bisa berbicara ke hati penontonnya, di situ teman-teman bakal lebih lebih efektif dalam menyampaikan, memberikan value ke penontonnya teman-teman. So, jadi ada 2 quote sebetulnya yang penting. Ini juga waktunya kayak udah mau habis nih. Ada 2 quote yang penting. Pertama adalah knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi teman-teman cari tahu dulu apa yang teman-teman mau sampaikan dan apa yang teman-teman paling bagus ngelakuinnya. Yang teman-teman bisa replika, teman-teman bisa ngikutin, bisa bikin terus walaupun misalnya angkanya jelek, walaupun teman-teman ngerasa ini belum terbaik, tapi teman-teman juga enjoy bikinnya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah the science speaks to the mind, the story speaks to the heart. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin campaign apapun, kita tuh udah terlalu banyak angka, udah terlalu banyak fear, udah terlalu banyak ancaman sana sini. Mari kita ngobrol, mari kita speaks to the targeted audience.
kenapa apa yang kita anggap penting ini juga penting buat mereka. Gitu. Aduh, semoga dimengerti ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, bakal ada Q&A harusnya. Tapi gitu aja. BTW, aku lagi di Instagram, jadi jangan follow Paskalitos, follow aja XD Entertainment kalau mau follow. I do DMs, kalau misalnya teman-teman mau nanya, nanti aku bisa balas DMs-nya juga, kalau misalnya kurang jelas. Tapi gitu aja. Semoga teman-teman ngerti garis besarnya. Ini kalau misalnya PPT-nya mau dibagi aja, nggak ada masalah. Nama gue Pascal Miliala dan terima kasih. Terima kasih banyak Kak Pascal. Sebelumnya saya pribadi ini minta maaf karena berhubung kendala sinyal gitu ya. Jadi saya pindah tempat gitu Kak terpaksa. Dan untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya kalau nggak salah di kolom chat ya, ada kalau nggak salah yang dari Gorontalo juga, terus tadi yang perempuan mungkin boleh raise hand. Raise hand mungkin tadi saya sempat kelempar keluar jadi nggak benar-benar mencatat gitu. Gimana teman-teman boleh mengacungkan tangan, nanti sama kami akan dipilih untuk unmute, silakan. Ya, itu sudah ada Zulkifli ya. Zulkifli, maaf. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, berapa lama, kan Kak bilang dari S2 hukum, berapa lama dalam pembuatan kreator yang kedua, untuk menimbulkan emosi dalam sebuah cerita itu, apakah ada presentasi khusus pada dopamine berapa persen yang harus ada di cerita, kortisol berapa persen, dan sebagainya. Apakah ada presentasi khusus untuk menyusun cerita sehingga nanti ketika kita sampaikan akan lebih menarik lagi dibanding kortisol, tapi dopamine rendah. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Aku langsung jawab aja tuh gimana? Boleh, mau dikumpulin dulu atau jawab satu-satu gimana Kak? Enak ya? Langsung jawab aja lah, aku soalnya takutnya lupa. Oke, siap. Oke, betul Zulkifli, makasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, aku tuh memulai karirku tuh tahun 2017 sampai sekarang 2021. Sebetulnya ya, ini tapi aku nggak bisa bilang ini untuk semua orang, cuman aku cukup cepat sebetulnya, cukup cepat tanda kutip bisa dari nol terus jadi orang yang bekerja itu maksudku bisa menghasilkan uang tanda kutip dari ini cukup cepat karena ini kalau aku pribadi ini aku suka banget. Jadi dulu waktu aku awal karir banget, aku tuh bisa 8-9 jam sehari, nggak bohong aku. Bahkan aku nggak belajar soal kuliah, tapi makanya ini makanya bukan buat semua orang. 8-9 jam sehari untuk belajar cara bikin video, belajar cara sinematografi, belajar cara nulis skrip, nulis segala macam. Aku bisa 8-9 jam sehari. Dan tadi aku tuh ada yang aku korbanin. Yang aku korbanin adalah aku cari uang yang tidak mudah di pekerjaan yang aku nggak suka. Tapi waktu itu waktu aku masih berapa tahun, 22 tahun, 21 tahun, semua uang yang aku dapetin itu langsung aku balikin lagi ke karya. Jadi aku bener-bener belajar dari bikin karya. Karyanya jelek, nggak apa-apa, aku nggak ada masalah. Tapi karena aku bikin terus, lama-lama aku ngerti yang bagus apa, ketemu orang baru, belajar lagi. Jadi kalau berapa lama, kayak semua orang bakal beda nih. Cuman kalau misalnya kamu mau tanya prosesku gimana, tadi aku bilang aku tuh nggak terlalu lama, karena aku 8-9 jam sehari bisa belajar sampai detik ini nih, sampai hari ini, aku nulis skrip minimal setengah jam sehari. Biasanya bisa nulis, bisa kalau misalnya lagi lancar bisa nulis 10 halaman, tapi bisa juga kayak 1 halaman pun tidak. Jadi kayak aku masih disiplin belajar juga sampai sekarang. Sebenarnya kalau misalnya mau tanya berapa lama, makanya semua orang beda-beda. Kalau misalnya emang kamu pengen jadi content creator dan kamu merasa penting, ya pasti kamu akan menginikan
waktu kamu lah. Lalu pertanyaan kedua, jawabannya nggak ada yang saklek ya, harus berapa persen. Tapi kalau misalnya dalam unsur sebuah cerita, itu tuh ada tiga unsur biasanya yang paling gampang. Itu adalah perkenalan, isi, sama kesimpulan. Act 1, Act 2, Act 3. Nah, biasanya kortisol itu di Act 1, Act 2 itu yang dopamin, oksitosin semuanya di sini. Ntar perkenalan, yang kesimpulan itu di Act 3. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu, ini biasanya cuma 20%, X1-nya 20%, perkenalan ceritanya 20%, lalu sekitar 60%-nya itu isinya, dan 20%-nya si kesimpulannya. Paling ini kalau kamu mau nanya persentasenya, itu persentasenya bisa kamu duplikasi di semua cerita. Jadi 20% awal kamu jelasin ceritanya apa, terus kamu jelasin isinya apa, 60%, lalu solusi dari kamu apa, 20% terakhir. Tapi kalau misalnya tadi yang dopaminnya berapa, kortisolnya berapa, segala macam, jujur aku nggak bisa jawab angkanya. Tapi kalau kamu sering bikin cerita dan sering nulis skrip ya, kayak aku sekarang, aku nggak bilang aku udah jago ya, enggak. Cuman somehow kamu tahu aja. Tahu bukan karena kamu tahu ini ya, tapi karena kamu udah biasa nulis, kamu jadi tahu, oh, terus kamu kan bisa nulis, abis kamu tulis, kamu bikin, terus kamu kasih ke penonton kan. Nanti penonton kan pasti kasih reaksi. Nah, dari reaksi itu kamu belajar, oh, penonton sukanya yang kayak gini, oh, penonton sukanya yang kayak gitu. Gitu sih. Palingan kalau soal si persentasenya. Jadi nggak ada angka yang pasti, tapi semakin kamu sering bikin, semakin kamu tahu, oh, untuk film yang ini kayaknya yang ini harus lebih banyak deh. Untuk film yang ini kayaknya yang itu harus lebih banyak, gitu-gitu. Semoga menjawab ya, Zulkifli. Sepertinya sudah cukup terjawab ya. Dan memang tadi juga aku sangat teringat banget nih, maksudnya tadi ngebawa soal being aware gitu ya, tentang kita tuh seberapa tahu sih tentang apa yang kita mau gitu ya, apa yang kita suka, apa yang kita pengen istilahnya pelajarin gitu. Itu juga penting sih sebenarnya buat ngedevelop satu ide untuk jadi sebuah cerita yang mungkin ini penting nggak ya, tapi ternyata penting. Nah itu tuh menarik banget itu. Lalu ini juga pertama mungkin saya lihat di chat dulu nih ya, karena tadi juga sebenarnya udah ada yang nanya, tadi Zulkifli, terus ini dari Siti Rahmadani dari Medan. Nah, terkait teknik storytelling yang menjual. Jadi gimana kategori storytelling yang dikatakan itu tuh bagus gitu, Kak? Waduh, pertanyaan bagus. Karena memang iya sih, bagus mungkin ini di mata orang yang as in awam juga bisa jadi ya. Atau Oke, ini jawabannya sangat tricky. Tapi percaya nggak percaya teman-teman, sometimes it's not about the story itself. Itu tergantung sama penontonnya banget. Kalau menurut aku cerita yang bagus adalah cerita yang teman-teman suka bikinnya. Itu menurut aku pribadi. Contoh gini deh. Detik ini Marvel Cinematic Universe adalah franchise film terbesar. Tapi ada kok orang yang benci banget sama Marvel. Tapi bukan berarti Marvelnya jelek. Orang ini nggak suka aja. Tapi orang ini mungkin sukanya film yang lain, ABCD, apapun. Kalau menurut aku pribadi teman-teman, lagi-lagi, bikin cerita yang teman-teman suka. Bikin cerita yang teman-teman bisa replikasi lagi. Karena kalau misalnya kita benar-benar bikin cerita hanya untuk orang suka, menurut aku pribadi ya, sebagai orang yang udah lama bikin film dan masih bikin film, satu-satunya orang yang harus teman-teman hibur ketika teman-teman bikin cerita ya teman-teman sendiri dulu aja. Nanti kalau misalnya teman-teman bikin teman-teman yang suka, aku percaya ini sih, kalau misalnya teman-teman bikin cerita yang teman-teman suka, tapi teman-teman terus bikin, lama-lama cerita teman-teman makin lama makin bagus kok. Teman-teman makin tahu sendiri yang mana yang salah, mana yang efektif, mana yang penonton teman-teman mau, mana yang penonton teman-teman nggak mau. Tapi lagi-lagi, kalau misalnya teman-teman nggak suka sama cerita teman-teman, ya gimana teman-teman bisa terus bikin cerita gitu. Ini jawabannya emang agak ngablu, cuman itu adalah jawaban terbaik aku. Soalnya kalau misalnya ntar teman-teman aku bilang, oh yang paling bagus tuh komedi, tapi teman-teman sukanya bikin film yang dokumenter, ya nggak kerja dong. Gitu. Semoga ngejawab ya.
Iya, dan mungkin ini juga teman-teman jadi ada yang pengen nanya langsung nggak? Pasti raise hand gitu. Karena ini saya juga kembali gitu ya ke Pascal ngebacain yang di chat dulu nih dari Lisia Christina Jauhari dari Jakarta. Nah, kalau dibilang formula opening yang ngegigit gitu ya, yang baik gitu dari storytelling ini apakah selalu dimulai dengan masalah gitu untuk memancing kortisol audiens? Nah, ini gimana nih pendapat Kak Pascal? Jawabannya adalah iya sebetulnya. Apalagi ini sebetulnya iya dan tidak. Pertama adalah teman-teman harus tahu dulu, Oke. teman-teman mau bikin kontennya di mana. Kalau misalnya teman-teman Yes. misalnya bikin di bioskop misalnya, yang orang udah bayar dan duduk nggak bisa kabur, ya mungkin nggak usah kortisol, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena orang udah bayar, udah kayak ya nggak bisa kabur loh. Tapi kalau misalnya teman-teman bikinnya di sosial media yang kayak one swipe away, iya, jawabannya iya. Mau nggak mau kasih masalah dulu. Karena lagi-lagi misalnya gini, buat aku teman-teman, makan daging tuh adalah hal yang nggak boleh misalnya. Dan tidak makan daging adalah hal yang penting buat aku. Tapi mungkin buat Mega nggak penting. Therefore Mega bakal, yaudah swipe aja, orang nggak penting. Ya udah nggak apa-apa. Berarti emang target audiensku bukan Mega. Tapi mungkin buat Raihan di sini, yang lagi raise hand. Raihan penting gitu. Lagi penting. Ya udah, Raihan karena dia merasa tadi yang aku kayak, kenapa makan daging itu nggak penting? Karena Raihan penting, Raihan bakal nonton. Itu juga sebuah mentalitas yang teman-teman harus tahu sih. Kalau nggak semua orang akan menerima cerita teman-teman dan nggak ada masalah, dan that's okay. As long tadi aku bilang teman-teman suka bikinnya, teman-teman merasa itu terus penting, teman-teman merasa walaupun hanya ada 2 orang yang tergerak karena ceritaku itu adalah hal yang baik, itu yang harus teman-teman terus bikin, terus formulasikan dalam cerita teman-teman. Gitu. Semoga ngejawab ya. Gimana, ada yang mau mungkin menanggapi atau lanjut bertanya? Karena ini sebenarnya Mas Raihan atau Bang Raihan nih udah raise hand, mungkin boleh silakan unmute dulu. Oke, terima kasih. Kalau boleh off cam juga silakan loh. Jadi bisa Selamat malam Mas Pascal dan Hutan Itu Indonesia. Saya Rehan dari Jakarta ingin bertanya tentang suatu masalah general lah, dalam proses pembuatan konten nih. Misalnya kita kan dapat dalam suatu situasi kita dapat tanggung jawab untuk membuat suatu konten, entah itu foto, film atau video. Dan biasanya itu kan kita buat konsep atau istilahnya ya tadi yang Mas Pascal singgung itu X1-nya begini, X2-nya begini, X3-nya begini. Dan pembuatan konsep itu biasanya kan beberapa hari sebelum pengambilan foto atau video gitu kan. Nah, pas hari pengambilan foto atau video ini tiba, kita kadang-kadang sering tuh dapat kayak istilahnya ilham lah, atau mungkin feedback kayak, kayaknya kalau konten yang ditambahin gini lebih lucu deh, atau kayak, kayaknya kalau A diganti jadi X, lebih keren deh. Nah, dalam beberapa situasi, sesuai pengalaman saya tuh, dalam suatu konten bisa meningkatkan value, dan di lain sisi malah dapat membuat konten itu kesannya setengah-setengah nih, Mas. Jadi untuk menghadapi ilham dalam kurung yang hadir tiba-tiba di proses pembuatan konten itu gimana ya, Mas? Terima kasih. Aduh, itu pertanyaannya gawat juga tuh. Tapi ini jawaban aku ya, Biasanya nih kalau misalnya ada tadi kan kalau misalnya konten jadi bagus, pasti semua orang nggak ada masalah. Tapi ketika kamu ngomong kontennya jadi jelek, tanda kutip, itu sebenarnya bukan kontennya jadi jelek. Kontennya nggak sesuai sama maunya kamu. Kamu sebagai konten kreator, sebagai direkturnya, egonya tuh terserang. Loh, kalau nyuruhnya kayak gini, kalau misalnya bagus pasti kamu senang, karena kan kamu yang bakal dipuji. Tapi kalau jelek tuh karena minimal misalnya gini, ini yang paling sering terjadi. Klien bilang, kayaknya bagusan gini deh, padahal kliennya jelek. Kita semua tahu kliennya jelek. Sebetulnya tuh yang terserang tuh bukan karyanya, yang terserang tuh ego kita sebagai yang bikin konsep. Nah, kalau dari saran aku ya, dari saking seringnya banyak klien yang kadang-kadang aku juga nggak ngerti ini klien dapat ilham dari mana, kenapa dia kasih saran yang sebegitunya. Aku yang ku-fight cuma satu. Selama saran ini tidak menyentuh value-nya tetap tersampaikan dengan baik. Biarin. Karena I lose the fight, I win the war. Maksudnya apa? Oke, misalnya si klien ini bakal bilang, oh ya bagusan desainnya gini, tapi value-nya aman. Ya udah, I lose the fight. Ya udahlah, karyanya mungkin nggak sebagus itu. Tapi mungkin kliennya suka, oh Pascal kerjanya bagus, gue bakal pakai dia lagi. Itu yang pertama. Kedua, ternyata mungkin
yang kita anggap jelek, buat orang-orang lain biasa aja. Siapa yang bikin? Pascal. Gue diundang lagi. So maybe I lose the fight, but I win the war. Jawabannya adalah ketika misalnya lagi dapat Ilham ini tuh ngomong, ini yang paling penting, ini buat semua orang. Ilham ini datang buat karyanya atau buat ego kalian. Karena kadang-kadang sebagai content creator aku juga ngerti egonya kayak, kita shotnya gini aja ya. Terus sebagai orang kayak, lu ngerti apa sih? Kan gue udah bikin skrip ini setengah mati, guys. Padahal mungkin dia juga benar. Cuman karena aku yang punya ego, aku yang sebagai content creator, aku ada egonya, aku ngerasa kayak jelek kayak gitu. Jadi mengerti aja apakah Ilham ini buat konten kalian atau buat ego kalian. Kalau misalnya buat ego kalian, ini pengalaman aku yang masih harus cari makan. Just lose the fight to win the war. Ngejawab nggak? Semoga ngejawab ya. Jadi asal value-nya masih aman, kadang-kadang mengalah itu bagian dari kemenangan. Kalah itu bagian dari kemenangan. Asal value-nya aman. Kalau misalnya value-nya diganti, misalnya kayak kita mau ngomongin pohon, kita mau menjaga hutan. Oke, kita ini ya, campaign-nya tadinya pakai iPad, sekarang selebaran poster. Gitu. Walaupun di gambar poster bagus, ya udah jelas-jelas salah dong value-nya. Jangan mau, fight aja udah terus. Ya nggak bisa, Pak. Kita bilang jangan tebang hutan, tapi kita pakai kertas. Kan bengak. Nah, itu di fight. Tapi kalau misalnya, iPad-nya bagusan yang biru, tapi warna favorit kamu pink, ya udahlah itu nggak usah di fight lah, itu ya udahlah biru lah Pak, suka Bapak gitu. Kira-kira gitu. Semoga menjawab ya. Aduh, itu juga quotable. Gimana ya? Lose the fight to win the war gitu. Sebenarnya sih war di sini bisa jadi ego ya kayak. Karena kan kita juga nggak bisa tuh mengesampingkan bahwa ya itu hal yang manusiawi juga toh. Kita punya ego. Dan gimana mungkin dia itu tadi ya menjembatani itu supaya jadi sebuah karya yang memang menyentuh dan berarti gitu, memberi makna bagi ya kelompok yang kita harapkan gitu atau audiens yang kita harapkan. Dan ini lanjut ke pertanyaan mungkin di chat ini juga ada Citna Amari. Nah, mungkin ini aku bacain ya, Kak Pascal. Jadi mungkin sekarang Bang Pascal nih aktif berkarya di luar jurusan yang diambil pas kuliah. Tapi ada nggak sih cara pandang yang dididik di jurusan hukum yang ternyata tuh sekarang kepake gitu di filmmaking? Kayaknya nggak ada ya. Menarik. Berpikir logis. Ya mungkin iya ya, tapi sebetulnya hal terbesar yang aku dapat dari aku kuliah hukum yang masih kepake sampai sekarang adalah pertemanan aja sih. Kalau misalnya contoh di misalnya kayak aku juga ngomong orang sama pas mereka lulus hukum dan masuk law firm, mereka belajar lagi dari nol. Jadi nggak kayak tiba-tiba habis lulus terus masuk law firm mereka udah bisa nanganin apapun. Dan aku rasa ini aplikasi juga untuk segala macam jurusan. Jadi pas kalian masuk ke kerja, ke tempat kerja, kalian bakal belajar lagi dari nol. Tapi paling kalau misalnya aku bisa ngomong adalah ya kalau hukumnya sendiri nggak ada ya. Kalau aku sih bisa yakin hukumnya sendiri nggak ada. Cuman kayak the idea of kerja keras adalah kunci kan, lulus fakultas hukum kan nggak juga gampang kan. Kerja keras adalah kunci, iya mungkin. Jaga pertemanan iya, berorganisasi iya. Cuma kalau misalnya kuliahnya sendiri kayaknya nggak ada deh. Soalnya aku juga nggak belajar guys, jadi aku mau ngasih quote yang aku nggak pinter-pinter banget guys sebetulnya guys. Ya tapi mungkin di sini kalau saya juga memahaminya mungkin nggak belajar terbatas di ruang kelas ya kayak karena kan tadi dari networking, dari komunitas, dari pengalaman yang itu sebenarnya terpupuk dari teman-teman Kak Pascal sendiri atau komunitas Kak Pascal sampai XD Entertainment dan sebagainya gitu. Tapi aku sedikit sih, tapi mungkin sedikit jadi kan aku sebenarnya lulusan UI, S2-nya juga di UI. Jadi aku tuh terbiasa di lingkungan yang kompetitif aja, semua orang tuh mau jadi nomor 1. Jadi kayaknya itu aja sih yang bisa aku ambil kalau kuliah, walaupun aku nggak suka tapi nggak mau kalah, karena semua orang nggak mau kalah, jadi kayak kan itulah, tapi nggak tahu sih.
Oke, dan ini ada juga dari Rabuang Hardi. Jadi tipsnya nih, Kak. Jadi gimana konsep video storytelling di video pemerintahan? Apakah bisa? Terus, kalau misalnya video, apakah bisa storytelling ini tuh di video pemerintahan gitu? Apakah maksudnya mungkin membuat video-video apa ya? Mungkin untuk iklan layanan masyarakat gitu ya, yang menarik, yang menyentuh, yang juga melibatkan banyak orang-orang yang juga itu menarik gitu, ada unsur humanisnya gitu. Nah itu gimana tuh, Kak? TTW bekerja pemerintahan tuh tidak selalu menyenangkan. Fun fact, Aduh, film terakhirku tuh sama Kemenkumham, ada di YouTube XD. Tentu bisa. Jawabannya tentu bisa. Cuman ini pengalamanku dari yang bekerja pemerintahan. Pemerintahan tuh selalu punya agenda yang kadang-kadang agendanya dia ini misalnya kita mau bikin video di bulan Agustus, agendanya ini udah datang dari Januari. Jadi bukan agenda yang datang tiba-tiba. Itu kita perlu ngerti aja. Perlu ngerti kalau pemerintahan tuh punya banyak agenda. Kalau bisa ditanya, tadi kan pertanyaannya apakah bisa? Tentu bisa. Cuman prosesnya merupakan proses yang berbeda banget sama content creating pada umumnya. Kalau misalnya tadi content creating pada umumnya kita peduli dulu sama topik bahasannya baru kita bikin ceritanya. Kadang-kadang mereka tuh udah punya apa yang harus dibahas terus kita bikin cerita, jadi kayak kebalik. Tapi walaupun itu hal yang sama, tadi aku mau balik lagi, asal teman-teman sesuai dengan value teman-teman, asal nggak bertentangan, pasti bisa, pasti you guys gonna find the way. Cuman aku agak nggak nyaman ngobrol soal pemerintahan karena boundaries-nya banyak, terus agak bahaya ya guys. Aku pernah kerja pemerintahan juga, jadi ya udah. Nggak usah spill the tea banyak-banyak dong, Kak. Banyak. Ya, tapi iya sih, ya selalu ada sisi positifnya tapi ya yang bisa kita ambil gitu, baik kerja dengan pemerintahan atau dengan swasta, dengan lainnya gitu. Seperti juga mungkin melihat koneksinya Kak Pascal sendiri gitu, dan tadi juga presentasinya keren banget, dan ada 3 poin sebenarnya yang boleh nih saya sebagai moderator gitu bisa simpulkan gitu. Kayak pertama, bahwa kita tuh memang harus tahu dulu gitu. Kita tuh sukanya apa, terus target audiens yang mau kita tuju tuh seperti apa, dan kedua, why-nya, elemen why-nya, kenapa gitu. Kenapa ini menjadi satu isu yang penting, dan kenapa ini kayak tadi gitu dibilang kayaknya harus ada sense of crisis atau sense of kayak urgensinya tuh kayak gimana, masalah yang mau kita bawa ke ranah publik gitu ya, itu seperti apa. Dan terakhir, yang cintanya itu sendiri, maksudnya apa ya, ketika kita ada satu rasa yang itu tuh menggerakkan gitu ya dari dalam, ya kita akan dengan sendirinya kok berkembang gitu, mengikuti jalur yang itu tuh membukakan kita untuk wah ke networking si A si B, terus bikin film A, maksudnya nulis skrip film A B C. Nah itu akan dengan naturally inilah tumbuh dengan sendirinya gitu. Menarik sih, apalagi tadi Kak Pascal juga menghubungkannya dengan hormon, di mana ya kita mungkin secara nggak sadar juga milih film yang kita tonton tuh juga berdasarkan apa yang kita juga doyan gitu, kayak wah doyannya film petualangan gitu. Jadi nonton Nat Geo, atau Kak Pascal boleh sebutin judulnya kah, film yang terakhir dibuat itu? Judulnya Jangan Jadi kita Dia Bisa Terbang. Oke. Nanti kita bisa langsung Google juga nih ya, teman-teman. Mungkin ini kalau boleh dari teman-teman ada satu pertanyaan lagi, gimana Kak? Boleh. Kalau misalkan ada nih ya, mungkin terakhir sebelum kita menutup acara kita. Oh, ada Alisa, boleh silakan. Alisa. Masih di mute Kak Pascal sama Kak Mega atas waktunya. Aku tuh suka nulis, tapi kayak nulisnya itu kayak nggak berani aku expose kayak gitu, karena agak-agak sensitif juga. Misalnya kayak apa sih, kayak gimana caranya kita mencari solusi untuk misalnya janda supaya dia itu nggak
nggak sampai jual diri, tapi dia itu bisa menghasilkan kayak gitu. Kayak kita mikirnya kan ke arah sana, mengarah ke arah solusi. Itu kan sensitif juga. Sama misalnya kayak sawit itu berbahaya karena dengan sawit itu pohon-pohon tertebang kayak gitu kan, banyak juga yang sensitif sama bahaya. Nah, nggak seberapa, kita kan nggak mungkin hal-hal kayak gitu tuh mudah diekspos dengan orang lain kan. Itu pasti kebanyakan aku mengeksposnya ke orang-orang pribadi yang memang satu lingkungan, yang satu komunitas kayak gitu. Jadi ketika hal itu tuh kadang-kadang aku pengen menyuarakan ya, karena kan suara perempuan tuh kadang-kadang jarang didengar kan, dan tidak dikepentingkan. Nah, ketika kita bersuara seperti itu tuh agak-agak serem juga. Kita tuh juga takut diserang, dan aku nggak suka misalnya kayak hal kayak gitu nanti akhirnya urusan pribadi dicari untuk ngerti nggak sih? Jadi ketika kita berusaha buat bersuara, yang ada orang tuh mencari hal pribadi kita untuk diekspos. Padahal itu sebenarnya konten kita yang pengen kita katakan dengan apa yang mereka ingin tahu itu tidak searah kayak gitu. Itu dulu. Terima kasih. Ini aku harus respon nggak sih? Aku harus respon. Ini juga sebenarnya keren banget nih. Ini mungkin boleh disambung juga dengan kata penutup deh, kalimat penutup deh dari Kak Pascal. Jadi sekaligus menutup acara kita juga. Sebelum nanti dari saya gitu. Silakan. Pertama, aku nggak setuju untuk suara perempuan nggak didengar. Karena percaya nggak percaya, aku tuh malah lebih seneng dengerin perempuan yang ngomong, karena cowok tuh ngomongannya kadang-kadang nggak ganggu. Tapi anyway, ini mungkin aku cerita pengalaman pribadi ya. Aku tuh udah 4 tahun lebih plus, aku udah ratusan konten yang aku buat. Tapi aku nggak pernah sama sekali depan kamera. Aku tahu aku good looking, guys. Aku tahu banget. Tapi aku nggak pernah di depan kamera sama sekali, karena aku pernah ada di depan kamera terus aku nggak nyaman. Kalau misalnya aku bikin film, teman-teman, percaya nggak percaya, yang dapat all the glories is my actor, my actress. Ganteng banget, lucu banget, aku bisa bikin gini. I never get all the credits. Bukan nggak pernah sih, cuman kayak yang tahu filmnya bagus hanya filmmaker. Saya cuma tahu lucunya, cuma tahu gantengnya, cuma tahu gambarnya bagus, segala macam. Tapi kalau misalnya teman-teman punya waktu nonton filmku ya, aku tuh ada isu sosial yang selalu aku bawa di setiap filmku, secara subtle aku tulis. Tapi pertama aku senang ngerjainnya, kedua aku merasa peran ini penting. Sehingga aku berada di depan kamera, it's unnecessary. My point is, kalau emang kamu ngerasa poinnya penting, it doesn't have to be you yang ngomong. Bisa contoh misalnya bikin akun alter, atau misalnya hire animator untuk bikin animasinya. Karena kadang-kadang kita pikir, ini pesan gua banget, jadi gua yang harus ngomong, gua yang harus ABCD. Jadi ini agak cerita lain lagi. Jadi kebetulan aku punya adik agak terkenal. Namanya It Gitaf. Ketika kamu ngeliat adik kamu terkenal banget, kayak aku suka suaranya. Thank you on behalf as a brother. Tapi anyway, ketika aku ngelihat orang terkenal di rumah kamu, terus aku tahu, aku bener-bener ngelihat at the first hand, di mana she do what she loves and she's great at it. Tapi being famous, being dikenal tuh bukan hal yang dia mau banget. Dia suka nyanyi, dia suka dibayar dengan nyanyi, jadi penyanyi. Tapi jadi aku pernah jalan-jalan, aku kan orangnya kan kayaknya asik banget ya. Nah, aku pas lagi jalan-jalan aku kayak, hai dunia ini aku gitu kan. Nah, adikku tuh nggak bisa, adikku tuh kayak full on privacy, kayak karena dia nggak mau liburannya terganggu segala macam. Therefore I understand kamu punya concern dengan privacy segala macam. Kalau misalnya value ini kamu ngerasa penting banget, there's a lot of ways untuk ini. Bisa kamu kayak DM XD, aku punya pesan ini penting banget, bagus banget. Terus ternyata kayak pas aku baca, oh iya ini penting banget. Aku aja lah yang bikin filmnya gitu. Terus pas aku bikin filmnya, aku yang kena hate-nya, padahal pesan kamu tersebar. Bisa aja. When you think that the value is important, you're gonna find a way. Permasalahan adalah kita pikir harus kita yang ngomong. Nggak juga. Aku udah bikin berapa ratus film, kredit ke aku tuh dikit. Kredit kayak, pinter banget ya orang di belakang kamera ini ya, siapa yang nulis skrip ini?
dikit. Semua orang bilang kayak, oh lucu banget, oh case-nya bagus banget, oh segala macam. Tapi karena aku ngerasa aku ini penting dan aku suka aku yang aku lakuin, I'm still dan terus bikin. Aku sekarang udah pada fase di mana konten dengan apapun yang aku punya sekarang, secara karir maupun hidup. Tapi waktu awal-awal karir, ketika yang nonton cuma 100, yang nonton cuma 1000, kerjaan naik turunnya tuh kayak naiknya cuma segini, turunnya 2 bulan gitu-gitu, kayak it's so hard for me untuk melihat aku bakal ada di sini. Nah itu yang orang-orang tuh maunya kayak, oh kalau gue bikin harus viral. Atau gue bikin orang tuh harus ngerti, gue nih yang bikin, gue adalah orang terhebat di dunia ini, gue yang ini. Karena kalau misalnya, makanya dari awal aku ngomong kan knowing yourself is the beginning of wisdom. Kalau bukan value di atas segalanya, we just gonna give up. Kamu bakal pikir, tadi kamu ngomongin yang aku suka banget. Kamu ngomong suara perempuan udah didengar. Padahal mungkin kamu nggak menyuarakan kamu dengan cara yang benar. Mungkin ada cara yang lebih, aku nggak bilang cara kamu salah, tapi mungkin ada cara yang lebih benar. Misalnya kamu bisa aja kayak kasih summary apapun yang kamu ngomongin ke aktivis perempuan yang udah di-hate sekalian, misalnya. Kan value bakal terjadi kan. So it's not necessarily suara perempuan atau suara laki-laki atau suara orang miskin atau suara orang kaya atau suara siapapun yang didengar. It's kalau misalnya value ini yang penting, walaupun kita nggak didengar, misalnya kamu mau kelaparan, suara kamu nggak didengar, tapi kamu lapar banget, yang kamu lakuin apa? Aku nggak pernah didengar suaranya, atau kamu teriak lebih keras. Harusnya kita teriak lebih keras. Tapi kadang-kadang karena kayak ya kita hidup di sosial media yang semua orang bisa ngejudge ke jari. Aku bisa bikin film nangis darah segala macam. Terus ada orang yang ngomong, kayak ceritanya kurang lucu deh. Pengen ku tampar itu orang, cuman kayak ngerti gak sih, kayak orang tuh bisa semudah itu untuk jadi kayak just so you know, it's nothing personal. Value over anything. If you think the value is important, you're gonna find a way to showcase it, whatever it is. Sama dengan storytelling. Kalau aku sendiri, as a my closing statement, aku sendiri berpesan untuk teman-teman belajarlah storytelling lebih bagus. Bisa dengan cara ngomong kayak aku sekarang, bisa juga dengan cara bikin film, bisa juga dengan cara podcast, bisa juga dengan cara Twitter, TikTok, LinkedIn. The resources is everywhere. Nggak ada alasan untuk teman-teman nggak mulai. Tapi mulailah dari apa yang teman-teman suka, karena ini yang penting. Supaya teman-teman bisa replikasi terus-terusan, walaupun di awalnya nggak ada rasanya. Ketika teman-teman replikasi terus-terusan, ketika teman-teman ngomongin value yang sama berulang-ulang, value yang tadi yang kayak nggak ada yang denger, lama-lama mulai 1 orang jadi 2 orang, 2 orang jadi 4 orang, 4 jadi 6, 6 jadi 8, 8 jadi 200, 300, 700, segala macam. So, value over anything. If you think it's important, it's important. Buat orang lain gak important, ya udah jangan pikir orang lain, cari orang yang peduli sama apapun yang kamu peduli. Itu dia closing statement dari aku. Aduh, direkam nih. Tapi iya, itu circle of network dan circle of concern ya Kak ya, kalau boleh di sum up gitu. Maksudnya network di sini adalah seberapa kita punya gitu. Maksudnya network as in teman, kolega, keluarga, mantan, pacar, gebetan, terserah gitu. Kita mau memanfaatkan sampai sejauh mana, dan concernnya kita juga mau sampai di titik mana gitu. Mau di fokusnya misal hutan spesifik kemana, ke air atau tanahnya atau seperti apa. Nah itu yang mungkin bisa teman-teman pikir lebih jauh lagi setelah kita ikut kelas yang tentunya kece banget ini, video storytelling dari Kak Pascal gitu. Dan mungkin ini boleh kita share screen ya Kak, boleh dibantu karena ini udah saatnya pengumuman sebenarnya. Jadi sekaligus kita menutup nih ya. Jeng jeng. Semoga sinyalnya aman. Deg-degan gak ya? Nah ini untuk yang daftar hadir juga jangan lupa teman-teman diisi untuk nanti kita akan mengirimkan kembali sertifikat gitu. Termasuk dengan materi juga. Makasih ya Kak Pascal sebelumnya, keren juga.
Dan tentu teman-teman juga bisa ngepoin tadi yang soal filmnya, terus XD Entertainment-nya, dan mungkin kalau boleh tanya lebih lanjut via DM gitu. Mungkin Kak Pascal berkenan gitu. Berkenan. Siap. Oke, boleh di next. Kita langsung. Jadi ini adalah 2 pemenang yang berhak untuk mendapatkan giveaway dari Hutan Itu Indonesia. Oke, nge-freeze ya? Atau dari saya gimana, Kak? Ini share screen. Oke, sudah. Sebentar ya, teman-teman. Kalau ada yang mau kasih komen juga nih 1 kata gitu ya buat Kak Pascal juga silakan di kolom chat gitu, atau mau langsung di komen misal udah nemu nih IG-nya Kak Pascal gitu, atau dari setelah ini gitu ngepost Instagram masing-masing atau sosial media masing-masing dengan nge-tag HII tentunya atau XD Entertainment dan Kak Pascalitos atau Kak Pascal, silakan juga. Dan selamat untuk yang pertama nih ada Zulkifli Muhibah dan kedua ada Rabuang Hardi. Jadi mohon untuk kalian yang mungkin harapannya masih ada di sini ya, kirim data diri ke admin@hutanitu.id. Gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih kita ini 30-an gitu. Dan jangan lupa untuk ikut gabung juga nih acara yang tentu juga sangat keren dari Hutan Itu Indonesia, yaitu Gebiar Kreator Pemuda. Dan tentu kita akan bertemu juga mungkin nanti di kelas-kelas selanjutnya dan hore hutan berikutnya gitu. Terima kasih banyak Kak Pascal dan teman-teman juga. Ditunggu postingan-postingan kalian yang nge-tag Hutan Itu Indonesia, oke? Oke, teman-teman silakan. Ini kita ngomong-ngomong ada foto bersama nggak ya tapi Kak? Apa gimana? Nggak perlu Kak, apa gimana? Nanya aku mau ikut-ikut aja. Oke, dari teman-teman apakah bersedia untuk on cam nih tapi? Apa nanti dulu? Gimana? Kayaknya sih memang nggak semuanya aman sih Kak. Kayak contohnya ini di Bogor lagi hujan. Jadi ya udah nggak apa. ya udah deh. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah hadir, sudah banyak sekali pengetahuan dan tentunya berjejaring juga, jangan lupa. Terus belajar bareng dengan siapapun. Terima kasih banyak Kak Pascal. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Bye. Bye Kak.